Selamat adik semuanya. Selamat minggu untuk adik, selamat minggu untuk Papa Mama, selamat minggu Abang dan Kakak. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik semua? Luar biasa. Iya, luar biasa dong pastinya. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita untuk hari ini, kita saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Selesai. Nah, adik-adik ada punya sahabat gak nih? Bang, ada punya sahabat? Ada bang, ada. Pastinya dong. Kenapa emangnya bang? Nah, sebelum banget nih kita akan nyanyikan lagu yang judul itu ada satu sobatku, Bang. Siapa ya sobatnya ya? Sobat setia. Siapa yang sobatnya paling setia? Siapa? Siapa? Ayo. Udah bang Boris kasih tau aja. Nah, pastinya Tuhan Yesus dong, sobat yang setia selalu ada untuk kita. Kita nyanyi lagunya ada satu sobat yang setia, adik-adik. Bagi berdiri adik semua ya. Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa deh adik? Dari awal ya semua ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu Siapa adik-adik? namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatimu. Nah, adik-adik, sebelum kita membuka cerita kita untuk hari ini, kita berdoa yang ada berpimpin, berdoa dimulai. Tuhan Yesus yang baik, Mas Tuhan, Kau telah membangunkan kami di pagi hari Isra ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan dalam ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Biarlah kami fokus ya Tuhan dalam mendengarkan cerita kita untuk hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sudah siapkan semua kitabnya? Sudah siap? Sudah. Nah, berarti kalau sudah siapkan kitabnya, berarti sudah siap untuk menerangkan cerita kitab yang akan Abang sampaikan untuk hari ini ya. Nah, adik-adik, untuk perikop hari ini, untuk ayat hari ini diambil dari Matius 26. Nah, coba dibuka dulu Matius 26. Matius itu ada perjanjian baru, perjanjian lama? Baru. Iya, itu di awal banget tuh Matius tuh. Ayo, Matius 26 udah dapat, Mas? Sudah. Nah, ayatnya itu ayat ke-36 sampai dengan ayat ke-46. Judulnya itu di Taman Getsemani. Ayat berapa tadi bang? Ayat 36 sampai ayat 46, Bang. Oke, udah dapat bang. Nah, Abang ulang ya, Matius 26 ayat 36 sampai dengan ayat ke-46. Nah, adik-adik, kita akan baca secara responsori adik-adik ya. Yang pertama Abang bacakan, nanti adik-adik berserta Abang dan Kakak bersama Ibu orang semua ya. Udah siap adik-adik semua? Udah siap Bang? Sudah Bang, siap. Sudah? Oke, kita baca sekarang ya. Matius 26 ayat 36. Judulnya di Taman Getsemani.
Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang kau hendaki." Ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam denganku?" Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ayat 44. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sudah ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa." Nah, ini ayat terakhir 46 kita baca secara bersamaan ya, Bang. Jangan deg ya. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyenangkan aku sudah dekat. Nah, adik-adik semua, tadi kita sudah membacakan ayat perikop untuk hari ini yang dari Matius 26 ayat ke-36 sampai dengan ayat ke-46. Judulnya itu adalah di Taman Getsemani. Nah, adik-adik, sebelum Abang melanjutkan, Abang ingin bertanya nih kepada adik semua nih. Di saat pandemi seperti ini, kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman sekolah kita tidak bisa bertemu dengan saudara-saudara kita, bahkan Abang pun tidak bisa bertemu dengan adik-adik semua. Yang bisa kita hanya bertemu melalui video YouTube, tapi tetap saja kita tidak bisa bertemu secara langsung dengan adik-adik semua ya. Tapi Abang yang tanya nih kepada adik-adik semua, di saat pandemi yang ini, siapa adik-adik di sini yang selalu berdoa agar pandemi ini cepat berlalu? Nah, Abang yakin kepada adik-adik semua bahwa doa adik-adik semua adalah agar pandemi ini cepat berlalu dan kita dapat berkumpul bersama-sama, berkumpul bersama teman-teman, bersama keluarga, berkumpul bersama Abang dan kakak guru sekolah minggu dan juga bersama teman-teman adik-adik dari sekolah minggu Horong Nur. Nah, adik-adik, sama seperti Tuhan di saat dia menjadi manusia, Tuhan mempunyai rasa takut, Tuhan mempunyai rasa gelisah. Lalu ia datang ke Taman Getsemani untuk berdoa bersama 3 orang muridnya. Di ayat ke-37 di sini tertulis, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius. Adik-adik ada yang tahu kedua anak Zebedius tersebut siapa sih? Kedua anak Zebedius tersebut itu adalah Yakobus dan juga Yohanes. Jadi Tuhan Yesus pergi ke Taman Getsemani itu bersama 3 orang muridnya, yaitu Petrus, Yakobus dan juga Yohanes. Tuhan Yesus berdoa. Di sini di ayat ke-39 doanya itu adalah, ya Bapakku, sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Nah, adik-adik, di sini tertulis, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Jadi cawan itu bisa dijadikan sebagai cobaan. Abang artikan saat seperti ini bahwa cawan itu adalah virus COVID-19. Tuhan Yesus berharap agar pandemi ini atau cawan tersebut dapat segera berlalu dan kita semua dapat berkumpul. Seperti adik-adik semua, Tuhan Yesus berdoa sebanyak 3 kali. Doanya apa? Doanya sama seperti tadi. Tuhan Yesus berdoa 3 kali dengan doa yang sama.
yaitu agar cobaan yang ia lalui dapat segera berlalu. Cobaan apa sih yang akan Tuhan Yesus lakukan? Yang Tuhan Yesus akan dapatkan? Jadi Tuhan Yesus mempunyai firasat yang sangat buruk, yaitu adalah Tuhan Yesus akan ditangkap dan Tuhan Yesus akan disalibkan. Tuhan Yesus ditangkap oleh tentara-tentara Romawi dan akan disalibkan di Bukit Golgota. Untuk apa adik-adik Tuhan Yesus disalibkan? Coba. Ya, untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus di sini berdoa sebanyak 3 kali. Itu menandakan bahwa Tuhan Yesus adalah orang yang dimana sangat percaya. Tuhan Yesus adalah orang yang sangat percaya kepada Allah Bapa, sama seperti kita adik-adik semua. Di saat kita menjadi seperti ini, saat kita manusia, kita harus selalu percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Allah Bapa, agar pandemi ini cepat berlalu. Kita selalu membawakan hal tersebut dalam doa kita. Kita selalu berdoa adik-adik. Nah, adik-adik, di Galatia 3 ayat ke-9 ini tertulis, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama. Jadi mereka yang hidup dengan iman. Bagaimana cara kita membangun iman tersebut? Kita dapat membangun iman tersebut dengan cara saat ini, adik-adik. Dan cara kita ibadah secara online, dengan cara kita bernyanyi, dengan cara kita membaca Alkitab. Seperti itu adik-adik semua ya. Kita harus meneladani sikap dari Tuhan Yesus. Meneladani perilaku apa yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu Tuhan Yesus percaya, Tuhan Yesus mempunyai iman yang sangat besar, dan ia melakukan doa kita menjalani agar cobaan yang ia akan dapatkan segera berlalu. Seperti itu adik-adik semua ya. Ada hal yang sangat menarik adik-adik di ayat tersebut. Jadi di ayat tersebut kita diajarkan banyak sekali ya. Salah satunya adalah setiap apapun keadaannya, janganlah lupa untuk berdoa, karena berdoa adalah jembatan buat kita untuk berkomunikasi dengan Allah. Dan setiap kehendak serahkanlah pada Tuhan, agar kehendak Tuhan Yesus Kristus datang kepada kita. Adik-adik, kita selalu berdoa meminta apa yang kita inginkan. Tapi Tuhan Yesus mempunyai kehendaknya sendiri, adik. Seperti yang Tuhan Yesus bilang, jadilah apa yang kau kehendaki, bukan apa yang aku kehendaki. Jadi apa yang jalan Tuhan Yesus berikan kepada kita itu pasti yang terbaik. Meskipun bagi kita itu bukan terbaik, tapi itu adalah jalan yang sangat terbaik untuk kita adik-adik semua ya. Oke adik-adik. Nah, sampai di sini setelah kita untuk hari ini abang sampaikan, dan jangan lupa untuk berdoa dan juga menjadi seorang yang imannya penuh dengan percaya adik-adik semua ya. Oke? Selamat hari Minggu adik-adik. Nah adik-adik, tadi sudah mendengar kata-kata yang telah abang sampaikan. Nah sebelum itu kita saksikan cuplikan video berikut ini adik-adik semua ya. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Shalom, aku Philip akan menghafalkan ayat hafalan dari kitab Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu buat kita semua. Hari Minggu, Jona mau membaca ayat hafalan Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Terima kasih. Oke adik-adik, sekarang abang ingin memberikan tugas pada adik-adik semua. Tugasnya itu gampang. Tugasnya itu adalah ayat hafalan. Nah, untuk adik-adik menghafalkan ayat hafalannya,
Dan untuk nama Papa divideokan lalu dikirimkan ke orang tua orang Nu. Bentuk ayatnya itu diambil dari Galatia 3 ayat ke-9. Ayo, Galatia 3 ayat 9. Galatia 3 ayat Ayat 9. ke-9. Nah, adik-adik, ini abang bacain ya, Galatia 3 ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama. Nah, ayatnya sampai bersama-sama aja adik-adik semua ya. Jadi ayat 9a adik-adik ya. Abang ulang ya, Galatia 3 ayat 9a. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama. Nah, Pakai gerakan nggak bang? oh, sekreatif adik-adik mungkin mau pakai gerakan atau mau pakai animasi apapun, nggak apa-apa adik-adik. Oke? Oke bang, siap. Oke, siap. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup ibadah untuk hari ini, kita nyanyi dulu ya adik-adik semua. Mungkin ada yang tahu lagu Ada Dua Jalan? Tahu Bang, lagu lama Tahu, bang. tahu Lagu dong ya. lama. Ini lagu lama banget tuh. Oke, kita nyanyi sekarang adik-adik semua Ada Dua Jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan Kita ulang sekali lagi adik-adik semua ya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Oke adik-adik, sebelum kita menutup ibadah ini kita sama-sama berdoa. Nanti lanjutkan oleh doa Bapa kami adik semua ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik Tuhan, maksud Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan. Kau telah membimbing kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Dalam ibadah online orang Nuh LBP Cinere Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mendengarkan doa-doa kami Tuhan, agar pandemi ini cepat berlalu, agar kami semua dapat berkumpul kembali bersama teman-teman kami, bersama keluarga kami yang ada di mana Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga kedua orang tua adik-adik ya Tuhan, dan juga mereka kesehatan ya Tuhan, dan juga mereka rezeki yang cukup untuk mencukupi adik-adik sekolah minggu ya Tuhan. Dan juga abang dan juga kakak guru-guru sekolah minggu Horomnu Tuhan, dan juga guru-guru sekolah minggu LBP Cinere ya Tuhan, agar kami selalu diberikan kesehatan ya Tuhan, agar kami selalu diberikan kekuatan untuk senantiasa melayani adik-adik yang ada di rumah ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami doa dan syukur. Kita doa Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Nah, sampai sini ibadah kita hari ini adik-adik, dan selamat hari Minggu dan dadah. Yesus cinta semua